Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Sejarah Dunia kembali hadir di hadapan Anda untuk menyajikan pembahasan seputar sejarah kuno dan pembahasan seputar sejarah menarik lainnya yang bertujuan untuk mengupas informasi-informasi sejarah yang bermanfaat. Pada pembahasan kali ini masih terkait dengan sejarah Mesir kuno. Siapa yang tidak tahu Cleopatra ke-7? Ia adalah penguasa Mesir terakhir dari dinasti Ptolemik Mesir sebelum wilayah Mesir dianeksasi oleh Kekaisaran Romawi menjadi wilayah bagiannya. Cleopatra mungkin paling dikenal karena perselingkuhannya dengan Mark Antony ataupun dengan Julius Caesar. Tapi di dalam pemerintahannya, Cleopatra merupakan sosok ratu yang jauh lebih kuat daripada raja-raja dinasti Ptolemik lainnya. Dan berikut ini adalah sejarah Cleopatra ke-7. Pada bulan Juni tahun 323 sebelum Masehi, Alexander yang Agung meninggal dunia dan kerajaannya yang luas terbagi di antara para jenderalnya. Salah satunya ialah Ptolemy dari Makedonia yang nantinya akan mendirikan dinasti Ptolemik di Mesir. Ptolemy pertama memerintah dari tahun 323 sampai 282 sebelum Masehi. Dilanjutkan Ptolemy kedua pada tahun 285 sampai 246 sebelum Masehi. Kemudian Ptolemy ketiga dengan tahun pemerintahannya 246 sampai 222 sebelum Masehi. Hingga penerus sesudahnya memerintah dengan buruk sampai masa pemerintahan Cleopatra ke-7 yang memperbaiki kondisi Mesir menjadi lebih baik dibandingkan para pendahulunya. Menurut sumber sejarah, Cleopatra 7 Philopator lahir pada tahun 69 sebelum Masehi. Pada waktu itu merupakan masa pemerintahan ayahnya, yaitu Ptolemy ke-12 Auletes. Ketika Cleopatra berusia 18 tahun, ayahnya meninggal dan meninggalkan tahtanya kepada Cleopatra. Karena tradisi Mesir menyatakan bahwa seorang wanita membutuhkan permaisuri pria untuk memerintah, serta tradisi dinasti Ptolemik yang menikah sedarah saudara laki-lakinya yang berusia 12 tahun, yaitu Ptolemy ke-13. Secara seremonial Cleopatra menikahinya. Para raja Ptolemy sebelumnya yang bersikeras pada superioritas identitas Makedonia dan Yunani selama berabad-abad tanpa mempelajari bahasa Mesir atau memeluk adat istiadat mereka, yang berbeda dengan Cleopatra yang fasih menggunakan bahasa Mesir, Yunani dan bahkan bahasa lainnya, sehingga Cleopatra tidak membutuhkan penerjemah. Cleopatra terbukti mendapatkan banyak pencapaian selama masa awal pemerintahannya, yang bahkan tanpa repot-repot mendengarkan nasihat dari para penasehatnya mengenai masalah negara. Kebiasaannya membuat keputusan dan menindaklanjuti tanpa nasihat dari bawahannya inilah yang membuat marah beberapa pejabat tinggi lainnya, hingga para pejabat istana sudah geram dengan sifat independen Cleopatra. Puncaknya ketika penasehat utamanya yaitu Pothinus bersama dengan Theodotus dan Achillas menggulingkan Cleopatra dan menempatkan Ptolemy ke-13 sebagai raja Mesir, karena mereka percaya bahwa Ptolemy mudah dikendalikan dibandingkan saudara perempuannya. Cleopatra kemudian melarikan diri ke Thebaid bersama saudara tirinya yaitu Arsinoe. Pada waktu yang bersamaan, Pompei dengan pasukan yang jauh lebih besar dikalahkan oleh Julius Caesar di dalam pertempuran Parlaus. Pompei merupakan wali yang ditunjuk negara atas anak-anak Ptolemy yang lebih muda dan di saat kampanyenya dulu telah menghabiskan banyak waktu di Mesir. Oleh karena itu, Pompei melarikan diri dari Parlaus menuju Mesir dengan harapan dirinya akan disambut oleh Mesir. Alih-alih menemukan tempat perlindungan, Pompei malah dibunuh oleh Ptolemy ke-13 ketika dia tiba di pantai Alexandria. Setelah Caesar tiba di Mesir bersama pasukannya dalam pengejaran Pompei, Caesar diduga begitu marah karena Pompei telah dibunuh, sehingga ia kemudian mengumumkan darurat militer. Cleopatra yang masih di dalam pelariannya ketika mengetahui Caesar berada di Mesir melihat kesempatan untuk mendapatkan kekuasaannya kembali. Ketika hari sudah gelap, Cleopatra mendatangi ruangan Caesar dan terjadilah pertalian insani di malam hari itu. Keesokan paginya, Ptolemy ke-13 mendatangi Caesar. Dirinya begitu marah ketika mengetahui Caesar dan Cleopatra sudah menjadi kekasih. Ptolemy ke-13 kemudian meminta bantuan Achillas dan perang antara pasukan Romawi dan pasukan Mesir pecah di Alexandria. Caesar dan Cleopatra dikubung di istana selama 6 bulan sampai bala bantuan dari Romawi tiba dan berhasil mengusir pasukan Mesir. Cleopatra kemudian melakukan perjalanan di Mesir dengan pesonanya dan diuluk-ulukkan oleh rakyatnya sebagai Fir'aun. Pada bulan Juni tahun 47 sebelum Masehi, Cleopatra melahirkan seorang putra yaitu Caesarion dan menyatakannya sebagai ahli warisnya. Pada tahun 46 sebelum Masehi, Caesar kembali ke Roma serta membawa Cleopatra
putra mereka dan seluruh rombongannya untuk tinggal di sana. Caesar secara terbuka mengakui Caesarion sebagai putranya, namun bukan penerusnya karena Caesar sudah memiliki penerusnya sendiri, yaitu Octavianus. Serta Caesar memperlakukan Cleopatra sebagai pendampingnya karena Caesar sudah menikah dengan Calpurnia saat itu dan hukum Romawi yang melarang bentuk bigami. Caesar dan Cleopatra terus tampil di depan umum sebagai pasangan yang serasi. Ketika Caesar dibunuh pada tahun 44 sebelum Masehi, Cleopatra bersama Caesarion melarikan diri dari Roma ke Alexandria. Mark Antony, Octavianus, dan Lepidus kemudian bersatu untuk mengejar dan mengalahkan para konspirator yang telah membunuh Caesar. Setelah pertempuran Philippi, di mana pasukan Antony dan Octavianus mengalahkan pasukan Brutus dan Cassius, Antony muncul sebagai penguasa provinsi timur, sedangkan Octavianus menguasai wilayah barat. Pada tahun 41 sebelum Masehi, Cleopatra dipanggil untuk menghadap Antony di Tarsus agar menjawab tuduhan dia telah memberikan bantuan kepada Brutus dan Cassius. Namun, Cleopatra menunda kedatangannya karena waktu itu Mesir mengalami masalah ekonomi yang cukup serius. Meskipun demikian, Cleopatra memastikan untuk menampilkan dirinya sebagai penguasa sejati, tampil dalam kemewahan di atas tongkang dan berpakaian seperti Afrodite. Di dalam pertemuannya, Mark Antony dan Cleopatra langsung menjadi sepasang kekasih dan akan tetap bertahan hingga 10 tahun kemudian. Mereka akan dikaruniai 3 anak dan Antony menganggapnya sebagai istrinya, meskipun Antony telah menikah pertama dengan Fulvia dan kemudian dengan Octavia yang merupakan saudara perempuan Octavianus. Karena pada akhirnya Antony menceraikan Octavia untuk menikahi Cleopatra secara resmi. Karena perbuatannya tersebut, hubungan antara Mark Antony dan Octavianus terputus, hingga hubungan tersebut semakin merosot dan terjadilah perang saudara. Perang saudara tersebut berakhir ketika terjadinya pertempuran Laut Actium pada tahun 31 sebelum Masehi, di mana armada Cleopatra dan Antony dikalahkan oleh pasukan Octavianus. Mark Antony yang mendengar berita palsu kematian Cleopatra kemudian melakukan bunuh diri. Octavianus dari pihak yang menang kemudian meminta pertemuan dengan Cleopatra untuk berdiskusi dengannya. Cleopatra mengerti bahwa dirinya akan dibawa ke Roma sebagai tawanan untuk menghiasi kemenangan Octavianus. Menyadari bahwa dia tidak akan dapat menarik Octavianus seperti Caesar ataupun Antony, Cleopatra meminta waktu untuk mempersiapkan dirinya. Cleopatra kemudian meracuni dirinya sendiri melalui gigitan ular. Octavianus menyuruh putranya Caesar yaitu Caesarion untuk dibunuh, sedangkan anak Mark Antony dibawa ke Roma untuk dibesarkan oleh Octavia. Dengan demikian, mengakhiri garis keturunan dinasti Ptolemy Mesir. Meskipun banyak orang mengatakan kehebatan Cleopatra karena kecantikannya, namun para penulis kuno secara seragam lebih memuji kecerdasannya dibandingkan fisiknya. Kisah Cleopatra ke-7 terus disyairkan setelah kematiannya dan tetap menjadi ratu Mesir kuno yang paling terkenal. Film, buku, acara TV, dan drama telah diproduksi tentang kisah hidupnya, dan dia juga digambarkan di dalam karya seni di setiap abad hingga masa sekarang. Cleopatra meninggal di dalam usianya yang ke-39 tahun dan telah memerintah selama 22 tahun. Cleopatra menjadi ratu ketika masih berusia sangat muda dan di zaman ketika perempuan jarang atau tidak pernah duduk di atas pemerintahan karena telah diisi oleh laki-laki. Cleopatra juga telah berhasil memperbaiki Mesir dan mempertahankannya di dalam keadaan yang merdeka selama dirinya memegang tahta, serta tidak pernah melupakan apa yang menjadi hak rakyatnya. Sesuai dengan tradisi kuno negeri Mesir, Cleopatra mencoba mempertahankan konsep Ma'at, yaitu keseimbangan dan harmoni selama masa pemerintahannya. Karena meskipun Cleopatra merupakan keturunan Makedonia, bukan darah Mesir, tetapi dia telah menjadi simbol Mesir kuno di dalam legenda bangsa Mesir yang disandingkan bersama dengan raja-raja agung Mesir lainnya.